Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah Maulid, salawat burdah dan Ratibul Atash yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita sama-sama mengerjakan ibadah rutinitas kita, yaitu membaca Ratibul Atash dan salawat burdah. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bid-darin amin. Syarat-syarat berjamaah. Satu, syaratnya berniat mengikuti imam. Berniat mengikuti imam, yaitu misalnya usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi makmuman itu artinya mengikut imam. Nah, itu harus berniat dulu. Amun kada berniat, kada dapat pahala berjamaah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tidak terkemuka tumit makmum dari tumit imam. Artinya jangan pakai pada tamaju pada imam. Yang ketiga, syaratnya mengetahui makmum perpindahan imam. Si makmum yang mengetahui perpindahan imam, ya kan? Basnya imam ya Allahu Akbar, oh berarti itu jaring makmum nih, anu imam sudah takbiratul ihram. Tahunya ya kan? Kadang menghafal tuh, ya kan? Kadang empat bahafal mengikuti bahafal kadang. Kemudian yang keempat, berkumpul imam dan makmum di satu tempat. Berkumpul imam dan makmum di satu tempat. Artinya jangan berbeda tempat, ya. Jangan berbeda. Seikong di rumahnya Jo, seikong di rumahnya berimaman kada bisa. Nyaring ke rumah. Biar nyaring ya kan, kada bisa. Kada satu tempat. Lain orangnya banyak misalnya, iya kan kada apa-apa. Ini kan orangnya kada banyak juga di jauhan ya. Yang kelima, menurut makmum akan imam atau mengikut makmum akan imam, mengerjakan atau meninggalkan sunat yang jahat kalau bersalahan, ya. Artinya kalau bersalahan itu berarti jahat, seperti tasyahud awal. Artinya makmum ini mengikut apa ujar imam aja ya kan, asalkan jangan meninggal rukun, ya. Misalnya imam nih, misalnya kada tahiyat awal, kan tahiyat awal itu kan sunat aja, kalau ada ingat langsung naik ingat. Nah jadi si makmum ini jangan mengarasi dia kah? Subhanallah misalnya menagur, kada mau berdirinya, tetap di karasinya juga berduduk. Nah itu kan kada mengikut ngarannya. Tahu dia sunat lah.
Padahal itu kan sunat saja. Artinya 4 juga berdiri asal sudah ditagur ya kan, subhanallah misalnya. Tapi imamnya sudah juga harus alim juga ya kan, itu kan sunat. Jadi tak kada ingat bang aku tadi pak tahiyat awal nih. Jangan berduduk pulang. Ya kan, kamu sudah berdiri berduduk batal. Misalnya sudah berdiri ya kan, apa deh? Subhanallah jadi belakang ya kan. Oh berarti aku ketinggalan tahiyat awal. Lalu berduduk, nah batal. Lalu sekarang aja berdiri, si makmum tadi 4 juga berdiri juga jangan mengarasi. Karas juga pula bawah kedua. Subhanallah. Jangan mengarasi ya kan, ikuti aja. Nah itu. Kemudian yang keenam, jangan terlambat makmum dari imam. 2 rukun fi'li tanpa uzur. Jangan terlambat benar nih kata ya kan, sampai 2 rukun. Terlambatnya sampai 2 rukun. Kayak mana misalnya 2 rukun ya kan, imam sudah sujudnya masih berdiri aja lagi, nah kan 2 rukun sudah. Jadi jangan terlambat. Kemudian yang ketujuh, jangan terlambat makmum dengan rukun yang panjang dengan uzur. Jangan terlambat makmum dengan rukun yang panjang dengan uzur. Misalnya apa? Rukun panjang kayak berdiri itu kan panjang rukunnya ya kan. Berdiri baca Fatihah ya kan, sampai terlambat juga. Kemudian yang ketujuh, jarak imam jangan lebih dari 300 hasta kalau sholat di luar masjid. Jangan sampai lebih dari 300 hasta. 300 hasta ini kira-kira berapa meter ya? Kurang lebih 150 lah kira-kira 150 meter. Nah itu syarat-syarat berjamaah. Nah kemudian yang tidak boleh diikuti jadi imam. 1, laki-laki tidak boleh mengikut perempuan atau unsa. Tidak boleh laki-laki mengikut imam perempuan atau unsa. Unsa ini artinya bencong, bisian alat 2. Bisian alat 2. Alat kelamin 2 ya kan. Ada pistol, ada sasaran ya. Kemudian yang kedua, khunsa tidak boleh mengikut perempuan atau khunsa. Khunsa ini pulang nang bencong ini kada boleh mengikut perempuan ya. 4 mananya. Nah, jadi harus 4 lakian. Lakian. Hanya bisa 2 alat. Kemudian yang ketiga, yang bagus bacaan Fatihahnya tidak boleh mengikut kepada yang salah bacaannya. Yang bagus bacaannya tidak boleh mengikut kepada yang salah bacaannya. Ya kan? Kemudian yang keempat, tidak boleh mengikut kepada orang yang menjadi makmum selama imam belum salam. Tidak boleh mengikut kepada orang yang menjadi makmum selama imam belum salam. Kayak mana? Misalnya nih datang tadudi, kalau lah misalnya datang tadudi, lalu ngaran tadudi lah imam misalnya sudah parak selesai, ya kan? Parak selesai, sedangkan yang lain ada juga nang tadudi juga, ya kan? Jadi nang datang tadudi ini mengikut nang tadudi juga, nah kada boleh gitu. Harus mengikut kepada imam nang pertama juga, ya kan? Kecuali ini sudah salam, lalu berdiri. Misalnya imam sudah salam, ya kan? Lalu berdiri yang di belakang, nah, boleh mengikut nang datangnya, ikuti yang makmum tadi, itu boleh. Kemudian yang kelima, tidak boleh mengikut kepada orang yang menurut makmum itu batal. Menurut makmumnya itu batal, orang itu jangan diikut, kada boleh. Ya. Nah. Kemudian yang boleh diikut jadi imam bilang siapa? 1, laki-laki boleh mengikut kepada laki-laki. 2, perempuan boleh mengikut kepada perempuan. 3, perempuan dan khunsa boleh mengikut kepada laki-laki. 4, yang bukan qori boleh mengikut kepada qori. Yang bukan qori boleh mengikut kepada yang
qari. Kemudian lagi masbuk atau makmum yang terlambat. Masbuk ialah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah dengan imam. Orang yang masbuk hendaklah langsung bertakbiratul ihram dan berniat mengikut imam. Kalau imam sedang ruku, hendaklah terus ruku. Jangan membaca doa iftitah atau auzubillah sampai habis. Apabila sempat ruku sama-sama imam, dihitung dapat sarakaat. Nah, apabila sempat ruku serta imam, ya ini masbuk. Kita duduk, ya kah? Kenapa nggak duduknya sibuk banget di rumah, atau terlambat ke masjid, ya kah? Bahasa orang Allahu Akbar, lalu imam ruku, pada saat lagi membaca, ya kah? Nah, langsung umpat ruku. Jangan mengarasi membaca apa doa iftitah Fatihah dibacanya, jangan. Namun hendak tuh, iya kah? Namun hendak juga langsung baca Fatihah aja. Namun kada sempat langsung ikut imam ruku. Andai kata masbuk sesudah takbiratul ihram, ini sudah masbuk lah, sudah takbiratul ihram, membaca doa iftitah atau auzubillah taus sampai habis dan imam turun kepada ruku, kewajiban bagi masbuk bertahan untuk membaca sekedar bacaan sunat itu. Nah, jadi bertahan dulunya. Namun imam di sini sudah ruku, ini mengarasi juga membaca doa iftitah, dibaca dulu kan. Nah, bacai sampai habis sekali. Kemudian apabila sempat mengikut imam ruku, mendapatlah ia akan rakaat, ya, mendapat artinya rakaat. Kalau ini sempat ruku dengan imam. Nah, tapi kalau pada sempat lagi, nah berarti tinggalan orang. Kalau tidak sempat, tidak mendapat rakaat, ketinggalan karena ya kan, amunnya pada sempat lagi. Kemudian lanjut kepada sunat pada hari Jumat, ya kan? Apa aja yang disunatkan pada hari Jumat? 1, mandi dengan berniat bagi orang yang hendak hadir Jumat. Sunat mandi, ya kan? Hari Jumat itu sunat mandi. Kapan mulai sunat mandinya itu? Mulai subuh sudah bisa, ya kan? Mulai subuh sudah bisa mandi, ya kan? Mandi sunat Jumat. Kemudian yang kedua, memakai pakaian putih sunat juga, ya kan? Pakaian yang lain pang, berarti kada sunat, nang putih nang sunat. 3, memotong kuku sunat juga hari Jumat. Kuku dipotong, ya kan? Kemudian yang keempat, mendengarkan khutbah Jumat sunat juga, ya kan? Kemudian memakai harum-haruman bagi yang tidak puasa dan tidak berihram. Bagi yang tidak puasa dan tidak berihram, ya kan? Kalau orang berihram kada boleh, ya kan? Kemudian yang keenam, sunat bersegera pergi ke masjid kalau bukan jadi khatib. Nah, jadi sunat bersegera ke masjid yang bukan jadi khatib, ya kan? Kalau orang yang jadi khatib, paparak naik mimbar aja ke masjid, nah, ya kan? Ada ini kita balik lagi kita baliklah membahas ada para khatib naik hanya juga ke masjid. Berarti kita balik ngaranya. Duduk di warung lo. Mau warung dulu. Santai. Apabila dia menjadi khatib, maka baginya disunatkan sampai waktu khutbah. Para khutbah hanya datang itu sunat bagi khatib, ya kan? Kemudian yang ketujuh, membaca suratul kahfi pada siang Jumat dan malamnya sunat juga.
membaca suratul kahfi pada siang Jumat dan malamnya. Itu sunat ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man qara'aha yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Wa qala aidan man qara'aha lailataha adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Artinya barang siapa membaca surat kahfi tadi pada hari Jumat, niscaya akan bercahaya baginya, mendapatkan cahaya baginya dari nur ketika di antara Jumat kalayan, Jumat yang akan datang dan Jumat yang sebelumnya, atau Jumat yang ini sampai ke Jumat yang akan datang, bercahaya, diberikan cahaya. Atau barang siapa membaca pada malam hari akan mendapatkan cahaya, ya kan, dari nur tadi di antaranya dan di antara Baitul Atiq sampai ke Makkah sana, cahayanya luar biasa. Wa an Ibnu Abbasin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna man qara'a suratal kahfi lailatal jum'at aw yaumal jum'ati utiya nuran min hasu yaqruha ila Makkah wa ghafaru lahu ila yaumil jum'ah al-ukhra wa faddala salasata ayamin wa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa ufiya minar ra'i war rabiyati wa zatil junub wal farasi wal jusam wa fitnatil dajjal. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Ujar sini apa? Barang siapa membaca surat kahfi malam Jumat atau siang Jumat akan diberikan cahaya dari mulai si pembaca tadi sampai ke Makkah sana cahayanya, dan akan diampuni baginya sampai Jumat yang akan datang. Mulai Jumat itu sampai Jumat yang akan datang, bahkan ditambah lagi 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin, Ahad, Senin ditambahi 10 hari lah. 10 hari jadinya. Diampuni dosanya deh. Dan bersalawat kepadanya 70.000 malaikat sampai pagi-pagi subuh, ya kan? Dan akan dijaga daripada penyakit yang menular, ya kan? Seperti corona ini. Dan penyakit celak, duzam, semacam-macam penyakit-penyakit yang menular, dan fitnah dajjal akan diselamatkan juga. Nah, itu baiknya membaca surah kahfi. Panjang lah, panjang pada Yasin. Kama qala Al-Ghazali fil Ihya, itu sebagaimana Imam Ghazali telah berkata di dalam kitab Ihya. Kemudian yang ke-8, memperbanyak membaca sholawat dan doa di hari Jumat, sunat ya, memperbanyak membaca sholawat dan doa. Kemudian yang ke-9, bersurban, ya kan, sunat juga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaimi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Nah, untungnya. Dan lain-lain. Ya kan? Siapa? Sudah sedang jalan kira-kira 18 menit sudah lebih. Nah, sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, jalan tetangga, kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memastikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat tolong sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.